Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, pelajaran akhlak pagi ini adalah tentang az-zulm, zalim. Salah satu akhlak yang tercela adalah zalim. Zalim secara bahasa artinya al-jur wa mujawazatul haq wa mujawazatul had. Miring ya, melewati batas. Itu pengertian dari zalim. Secara istilah, zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahallih al-mukhtassu bihi. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi tidak proporsional. Kata orang itu tidak proporsional. Imma binuqsan au biziyadah, baik dikurangi atau dilebihi. Ya, bahasa lain adalah tidak tepat, tidak akurat. Bisa kelebihan, bisa kekurangan. Pokoknya nggak pas. Wa imma bi'udul an waqtihi au makanihi, atau ketidaktepatannya itu bisa karena waktu atau tempatnya. Ya, tidak tepat, tidak pas tempatnya, tidak pas waktunya. Itu yang disebut dengan zalim. Dalam bahasa lain, zalim itu ibaratun an ta'adi anit ta'adi anil haq ilal batil wa huwal jur. Sebuah ibarat, makna kiasan dari sikap melampaui batas yang benar ke yang salah. Pokoknya nggak tepat lah, nggak tepat sasaran. Ya, wa huwal jur yaitu melenceng, menyimpang, tidak pas. Apa bedanya jur dan zulm? Al-jur khilaful istiqamah fil hukmun. Kalau jur, ya, ada dalam Quran, jur ya. Jur itu tidak tepat dalam hukum. Wa fi siratus sultaniyah taqul jaral hakim. Seperti ada sebuah ungkapan jaral hakim. Seorang hakim telah berbuat jur, berarti menyimpang, tidak adil. Ya, fi hukmihi wa sultan fi siratihi. Kalau hakim pada hukumnya, kalau sultan pada sikapnya. Sikapnya nggak tepat. Idza faraqal istiqamah fi dzalik, ketika dia tidak lurus ya, maka kita diminta untuk ihdinas siratal mustaqim. Lurus supaya tidak zalim. Ayat-ayat dan hadis tentang tercelanya zalim. Al-ayatul waridat fi dzammi zulmi wa zalimin katsirah wa mutanawi'ah. Ayat yang ketercelaan zalim dan orang yang zalim dan orang zalim. Ya, bedanya zulmun dan zalimin. Zulmun itu sifatnya, sikapnya zalim. Orangnya namanya zalim. Nah, di Indonesia kan dengan zalim saja. Karena orang Islam, orang Indonesia lidahnya kurang fasih, maka di Indonesia kan dengan lalim. Zo itu jadi L. Zohor, lohor. Nazor, nalar. Ya, nazor itu. Nah, ini juga sama. Zalim jadi lalim. Lalim. Pengis ya. Tapi tidak separah itu ya, istilahnya
udah parah baru disebut zalim. Tidak pas itu sudah zalim. Dan perilaku tidak pas banyak dilakukan oleh kita. Pokoknya orang yang zalim itu akan rugi. Contohnya, membuka kunci L ya, artinya baut yang L dibukanya pakai obeng min, memang kebuka, soak jadinya. Nah itu kan rugi jadi zalim. Ya, zalim dalam bentuk kecil. Dibuka nggak pas itu, bukan anunya, bukan alatnya. Ya, kita sering begitu orang Indonesia itu yang penting selesai, apa aja bisa dia. Tapi itu, ya ada ujian katanya orang di Indonesia disuruh buka mesin, nah itu dia kunci L dibukanya pakai obeng min. Maka orang Barat mengatakan ini nggak benar. Kalau orang Indonesia yang penting kebuka, apa aja dia diakalin. Tapi akhirnya soak kan. Ayat-ayat tentang ketercelaan zalim antara lain surat Ghafir. Surat Ghafir juga disebut dengan mukmin, yaitu surat ke-40. Surat ke-40 ayat 31. Potongan ayatnya begini. Wa mallah, tidaklah Allah yuridu ingin zulman, buat zalim lil ibad, kepada hambanya. Ibad ya, itu adalah bentuk kata jamak plural, namanya taksir. Yang tunggalnya abdun. Abdun itu artinya hamba, seorang hamba. Tapi abdun ini dibentuk jamak ada dua, yaitu ibad dan abid. Kalau ibad, hambanya yang positif, yang nurut, yang taat, yang takwa, itu ibad. Kalau yang negatif, ya maksiat, durhaka, nggak nurut, abid. Nah di sini pakai ibad. Allah tidak ingin zalim kepada hamba-hambanya yang sudah berbuat baik. Surat Ghafir ayat 31. Kemudian di surat Fussilat surat ke-41 ayat 46, Allah menggunakan redaksi abid. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Kalau satu ibad, ini abid. Tidaklah Tuhanmu berbuat zalim kepada abid, hamba-hamba yang berlaku negatif sekalipun, apalagi yang positif. Termasuk hamba Allah yang jahat sekalipun tidak dizalimi oleh Allah. Jadi kalau ada nasib sial, kurang beruntung, pasti ulah dia sendiri. Ya, jadi kemudian dalam surat 3 ayat 108 Alu Imran, wa mallahu yuridu zulman lil alamin, bahkan kepada alam semesta. Semua ditata sedemikian rapi, ya, pas, tidak ada yang meleset. Artinya laisa bidzalimin lahum, Allah itu tidak berbuat zalim baik kepada hamba yang positif, yang negatif, maupun kepada alam semesta. Bal huwa hakam al-adlu, tetapi Allah itu hakam, hakim yang sangat pas, sangat lurus. Al-adlu yang adil, la yajuru, tidak miring, tidak menceng. Li'anal qadiru ala kulli syai', karena dia mampu terhadap segalanya. Wa al-alim bi kulli syai' fala yahtaju ma dzalika ila ayadzlima ahadan min khalqi, karena Allah tidak punya kepentingan. Jadi orang berbuat zalim itu ada kepentingan. Ya, kita merugikan orang karena keuntungan kita lebih banyak, ya. Seorang penjual mengurangi takarannya karena dia punya kepentingan. Kalau Allah tidak punya kepentingan pada kita, Allah bukan mengambil tapi memberi. Kalau di ayat lain yang memberikan kesan seakan-akan Allah butuh pada kita, itu kita penafsiran salah. Contohnya surat 51 ayat 56.
Kita sering dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Ini seakan-akan menimbulkan paham bahwa Allah butuh ibadah kita. Salah itu. Ya. Allah menjelaskan bahwa Allah mencipta manusia fungsinya untuk ibadah. Sebab benda yang dicipta, ya kita juga bikin kan. Kita namanya merakit. Kalau Allah itu membuat, mencipta itu dari tidak ada menjadi ada. Kalau kita mencipta dari ada yang satu ke ada yang lain. Contohnya bahan plastik jadi plastik. Tapi menciptakan sumber plastiknya itu bahan bakunya kita nggak bisa. Ya, kita bisa transfusi darah, tapi bikin darahnya nggak bisa. Nah, contohnya itu. Jadi kita bisa membuat dari ada yang satu ke ada yang lain. Jadi merubah, memperindah, itu kita bisa. Tapi Allah bisa membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, dalam surat Mukminun, surat ke-23, nah, Allah mengatakan begini. Walaqad khalaqnal insan min tin. Sungguh kami telah menciptakan insan dari tin. Ini digunakan kata khalaqa. Khalaqa itu dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Tapi Allah tidak konsisten menggunakan kata khalaqa. Selanjutnya Allah mengatakan ja'alna. Tsumma ja'alnahu fi qararim makin. Kemudian Allah jadikan tin yang tadinya tidak ada, ya, berasal dari tanah. Dari tanah menjadi diri kita. Ini kan tidak bisa dibikin oleh manusia. Tsumma ja'alnahu fi qararim makin. Kemudian kami jadikan manusia tinggal dalam tempat yang kuat, yaitu rahim. Siapa yang menempatkan janin ke dalam rahim? Itu asalnya dari mani. Nah, itu ulah kita. Dari ada ke ada yang lain, dipindah dari tubuh kita ke dalam rahim. Kan kita itu. Maka Allah menggunakan kata ja'ala. Tidak pakai khalaqa. Tapi di Indonesia kan sama, menjadikan. Anda bisa lihat surat Al-Mu'minun ya. Mungkin sekitar ayat 7 apa berapa gitu. Ya, di bawah sekali, halaman pertama dari surat Al-Mu'minun, di bawah sekali. Walaqad khalaqnal insana min tin. Tsumma ja'alnahu fi qararim makin. Tsumma khalaqna. Kemudian khalaqna lagi. Setelah ja'alna, khalaqna lagi. Tsumma ja'alna fi qararin tsumma khalaqna nutfata. Kemudian kami buat nutfah menjadi darah. Darah menjadi gumpalan. Gumpalan kemudian kami bungkus dengan tulang. Ya, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian lahir dalam bentuk yang gagah. Padahal isinya kan tengkorak. Ya, jadi dalamnya itu tengkorak kan kita. Disambung dengan darah, dicampur dengan daging, dibungkus dengan kulit. Cakep. Jadilah kita. Ya, itu Allah bicara dalam surat 23. Kita kembali ke sini. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman dalam surat 4 ayat 40. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim sekecil apapun. Ya, seberat zarah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Jika ada kebaikan, Allah akan menggandakannya. Jadi kebaikan dinilai oleh Allah minimal 10 sampai dengan batas yang tidak bisa dihitung. Tapi minimal 10. Wa yu'tillahu min ladunhu ajran 'azima. Nah, ini ya. Dan Allah akan mendatangkan dari sisinya pahala yang besar. Jadi kebaikan
di mana dan kapanpun dibuat oleh manusia akan dinilai oleh Allah. Dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 44, Allah berfirman, "Innallaha la yadhlimun nasa syai'a." Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia. Kalau dipanggil kata manusia, berarti dipanggil jenisnya, spesiesnya. Berarti tidak khusus kepada mukmin, menyeluruh yang namanya manusia. Kepada manusia pun Allah tidak berbuat zalim, apalagi kepada mukmin. Walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Akan tetapi manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri. Yo, kalau ada kezaliman, kesalahan, kekecewaan, ketelatan, keterlambatan ya, dalam kesuksesan, itu manusialah pemantiknya, bukan Allah. Qala al-Qurtubi la yakhissuhum wa la yanqusu min thawabi amalihim wazna dzarrah. Allah tidak akan mengurangi la yabkhasuhum la yanqusuhum, tidak mengurangi pahala sekecil apapun. Bal yujazihim biha wa yusibuhum 'alaiha. Akan tetapi pasti Allah membalas. Wal muradu minal kalam, arti firman ini adalah anna Allah Ta'ala yadhlimu qalilan wala katsiran. Allah tidak berbuat zalim ya, sedikit apalagi banyak, sedikit pun. Ayatun tahata an ihlakillah ta'ala lidzalimin wa ta'duhin bi uqubat fid dunya wal akhirah. Nah, kemudian Allah juga menyampaikan tentang umat-umat yang dibinasakan karena kezaliman. Di antaranya surat Hud, surat ke-11 ayat 102. Ini cerita tentang zalim yang mengakibatkan siksa. Surat 11 ayat 102. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura. Demikianlah hukuman Tuhanmu jika ia menghukum suatu negeri. Wa hiya zalimah, negeri itu zalim, bukan negerinya, orangnya. Inna akhdahu, sesungguhnya hukuman Allah, alimun syadid, sangat perih. Tuh. Kalau Allah sudah menjatuhkan hukuman, sangat mengerikan. Pasti yang terdengar adalah histeria, menjerit-jerit semua. Kemudian di surat yang lain, sama ini, tafsirnya aja ya. Inna akhdahu alimun syadid. Tadi, ayat tadi ya, surat 11 ayat 102. Jadi Allah kalau sudah menghukum, tidak ada yang tahan. Dalam surat 34 ayat 42. Wa naqulu lil ladzina zalamu, kami berfirman kepada orang zalim, dzuqu adzaban nar, rasakan oleh kalian azab neraka, allati kuntum biha tukadzibun, yang dulu kalian dustakan. Tuh, setelah kejadian baru ngeh. Inilah yang menurut saya rahasia terbesar pada kita. Banyak orang yang tertipu, ya mungkin diantaranya kita. Jadi kita ini tertipu apa enggak? Saya yakin semua orang, kalau mau disebut tertipu buat kita sih bukan ya. Jadi mungkin engah gitu, engah, sadar. Sekarang kita kadang-kadang belum sadar sepenuhnya. Maksudnya sadar kapan? Saat roh kita ada di tenggorokan. Sebab alam gaib dibuka, jadi kita melihat sesuatu yang tidak dilihat hari ini. Itu kita baru ngerti, waduh. Nah ini, kan kita kebanyakan tuh mendapat kebenaran sesuatu karena ngelihat. Kebanyakan karena ngelihat. Ya, makanya ada istilahnya, saya mendengar dengan mata kepala sendiri. Dengan mata telanjang, lihat langsung. Nah, udah ngelihat baru sadar.
Artinya sekarang hanya menjadi omongan, wacana-wacana, ustadz-ustadz, dai-dai, awas, jangan sampai masuk neraka, jangan sampai, hanya omongan saja, neraka. Ketika dia omong neraka itu kan nggak panas, ya kan? Begitu ngelihat itu, anunya tuh, hawanya aja udah membuat orang mundur, luar biasa panas. Kita lihat tuh cerobong lote, orang udah ngeluh, aduh itu baru seberapa itu, cuman berkibar-kibar doang, ya berkobar-kobar sedikit lah, celobong itu. Ya ukurannya nggak, aduh, dibandingkan dengan neraka, sebab api dunia, kalaupun semua dikumpulkan itu hanya 1/70 jahanam. Nah orang yang dulu kerja dengan api, terutama yang di mana tuh KS tuh, yang langsung berhadapan dengan api. Nah itu, pasti dia aduh lah, mungkin keimanannya nambah. Karena dia saben hari ngelihat api. Kalau kita kan jarang ngelihat api gede, adanya api kompor kan. Nah, kita menganggap sepele, api besar itu, wah nggak bisa dihindari ya. Orang semuanya nyesel, apa saja akan lumat dengan api. Nah ini, jadi kalau nanti diperlihatkan dengan mata kepala sendiri, nah itu kita enggak. Sayangnya yang pertama kali dan terakhir kali, susahnya begitu, diperlihatkan pertama dan terakhir. Kalau pertama nggak terakhir masih bisa perbaikan. Oh iya, udah ngelihat tuh. Nah, kalau orang sudah ngalami kan berbeda. Ya. Jadi kalau orang belum ngalamin ruginya, nah, dia belum pengalaman. Karena dia belum pengalaman, dia tidak mawas diri. Ya istilahnya kita selama ini terang, satu waktu gelap, itu baru kerasa jasa penerangan. Kalau kita belum sakit, kita nggak merasakan nikmatnya kesehatan. Udah sakit baru tuh, iya gitu. Waduh apa-apa nggak enak. Nah, itu baru kerasa betapa besarnya anugerah kesehatan. Nah, kita kembali sini. Sekarang hadis-hadisnya, kalau dilihat dari ayat banyak sekali hadis-hadis. Dari Abi Dzar radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abi Dzar, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wa qala tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman. Jadi kalau hadis bunyinya Allah berfirman, itu tanda hadis qudsi, ya, yang bicara Rasul, tapi dia mengatakan Allah berfirman, bukan ayat. Kalau saja Rasulullah itu tipe pengkhianat, bisa saja dia ngomong Allah berfirman lalu dicatat sebagai Quran, ya, tapi tidak mau. Kalau bukan suruh dimasukkan dalam Quran, beliau juga tinggal masukin. Ya ibadi, contohnya ini kalau dijadikan Quran, bisa juga. Inni haramtu zulma ala nafsi, kan cocok tuh. Ya, kalau jadi Quran nih. Kalau Rasulullah berkhianat, tapi Rasulullah kan siddiq. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim ala nafsi, atas diriku. Aku tidak membolehkan terjadinya kezaliman pada diriku. Wa ja'alahu wa ja'altuhu, dan aku jadikan zalim itu bainakum muharraman, di antara kalian menjadi haram. Fala tadzalamu, janganlah kalian saling berzalim. Janganlah saling bersikap zalim, gitu ya. Jadi ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala lewat hadis. Qala Ibnu Taimiyah, hadzal hadis qad tadammana min qawaididdin al-'azimah fil ulum wal a'mal wal usul wal furu'. Kata Ibnu Taimiyah, hadis ini menjadikan kaidah agama yang besar, menjadi patokan. Ya, dari situ keluar cabang-cabang dari hadis ini. Ya, tidak zalim. Islam itu ajaran yang mengajarkan jangan zalim. Fa inna tilkal jumlah ula wa haramtu zulma ala nafsi, yaitu aku mengharamkan zalim atas diriku. Yatadaman jalla
masail sifat wal qadar idza ataita haqqaha minat tafsir wa inna ma dzakana fiha la ma la budda minat tambi alaihi min awalin nuqatil jami'ah wa amma hadhil jumlah tsaniyah fa ya waja'tu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku jadikan zalim itu sesuatu yang diharamkan, janganlah saling menzalimi. Fa inna tajma'ud din, ini adalah inti dari agama. Ya, jadi agama itu membawa pesan jangan zalim. Nah, kembali kepada akhlak, kan kemarin sudah disampaikan, pilarnya ada 4. Akhlak itu dibangun di atas 4 pilar. Pertama, jangan mengganggu. Jadi dari semua itu, ya, kita lihat tuh ajaran-ajaran akhlak dalam Islam itu arahnya, targetnya 4, jangan mengganggu. Yang kedua, membantu. Ya, membantu orang. Yang ketiga, tetap sumringah, wajah, ya, tolakul wajhi, wajah, berhadapan dengan orang itu. Kalau dalam surat Luqman, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi maraha, janganlah engkau melengoskan pipimu, ketemu orang melengos. Ini menandakan kita tidak sumringah. Nah, kalau dilihat dari tadi itu, yang ketiga, pilar ketiga, jangan perlihatkan sumringah, melihat orang. Lain hal kalau kita nggak ngelihat karena matanya udah kurang, orang lewat nggak kelihatan, perangat perengut ada masalah kan? Nah, ini nggak ada masalah itu, jadi no problem kalau itu nggak niat kan. Yang keempat, as-sabru alal adza, sabar dalam pergaulan. Sebab kita dengan dia, kita dengan lawan bicara berbeda latar belakang, berbeda wawasan, berbeda budaya. Kita kalau ngomong keras, dia ngomong lembut. Ketika kita ngomong keras, dia tersinggung. Ada bahasa-bahasa tertentu yang menurut dia kasar, menurut kita halus. Ya, itu tidak bisa disesuaikan. Kita mengira dia sepantar dengan kita, dia merasa lebih tinggi. Contohnya gitu kan? Contohnya madang, kalau bahasa Jawa, madang. Wis madang kowe, kasar itu. Di sini sampun dahar tah. Nah, di sini ada ah-ahnya. Sampun dahar tah. Itu kata lembut, ya, bahasa sini. Jadi kalau kita bertransaksi bisa murah, Pak Syafi'i, gunanya menguasai bahasa sini, bisa murah. Maka itu pesan dari Ali bin Abi Thalib, wa kalimun nasa ala qadri uqulihim, bicaralah dengan orang sesuai dengan wawasan mereka. Terus ada man alima lughata qaumin salima min makrihim, barang siapa yang menguasai suatu bahasa, dia akan selamat dari tipu daya. Mau ditipu jadi nggak jadi kan, ditahu, nanti ngomong begini kan. Kuasai bahasa, penting ya. Mau mengalahkan raksasa, harus menguasai bahasa raksasa itu. Anda benci dengan Cina, kuasai bahasa Cina. Jangan lawan nggak bakal kuat. Dari jumlahnya aja kita nggak ada apa-apanya. Ya kan? Wong Amerika aja keteter tuh, sampai Donald Trump menerapkan paket-paket 100% lebih gitu kan. Wah, itu saking panik gitu. Karena barang-barang dari Amerika udah nggak laku. Anda lihat aja HP dulu yang produk sana kan Motorola. Mana sekarang? Motorola kan ciptaan Amerika. Nggak ada. Ya. Tapi anehnya bukan Indonesia yang dipilih ya. Kadang-kadang kita rada jengkelnya gitu. Kebanyakan ini Vietnam, Thailand tuh yang dipilih untuk investasi. Kurang ini, made Indonesia ini kurang. Jadi mereka invest ke kita kurang. Nah, kita lanjut. Nggak tahu ada apa pada kita ini, sehingga rupiah ini terpuruk karena orang kurang percaya. Ini kan karena rupiah sekarang 16.000 ya.
dolar 16.000 kan karena masalah iman. Tapi bukan iman kepada Allah, iman kepada rupiah. Jadi bangsa-bangsa tidak begitu beriman pada rupiah, orang ngandel, nggak begitu percaya pada kita. Nah, apa yang ada pada kita sehingga nggak dipercaya? Barang dan jasa. Barang kita nggak dipercaya, produk kita ini. Apa iya tak awet? Curiga dia. Ya. Kemudian jasa kita diragukan. Jasa kita. Ini yang menyebabkan rupiah terpuruk. Kembali kita ke sini. Ibnul Qayyim mengatakan subhanallah kam bakat fitanami zalim ainu armilah. Kata Ibnul Qayyim, berapa banyak mata janda-janda menangis, ya, karena mendapat perlakuan orang zalim. Berapa banyak perempuan menjadi janda karena zalimnya laki-laki. Beda dikit cerai, beda dikit cerai, selisih sedikit cerai, bertengkar sedikit cerai. Jadi penyelesaian pertama di mulut orang zalim itu cerai. Padahal kalau menurut ajaran Islam itu terakhir, kalau udah nggak bisa bersatu lagi apa boleh buat. Cerai memang dibolehkan dalam Islam, tapi itu terakhir itu. Kalau sudah tidak ada pilihan. Sepanjang masih ada pilihan nggak boleh kita berantem sedikit cerai. Dihitung-hitung udah sampai 3, udah nggak bisa balik lagi. Maka Islam membatasi cuma 3. Kenapa? Karena kalau orang lebih dari 3 kali ngomong yang sama, itu nggak bisa dipercaya lagi. Jangan katakan itu menyakitkan. Kalau Anda kebetulan senep melihat wajah istri, udah aja nggak ketemuan dulu. Karena itu pengaruh setan. Kok hawanya senep aja ngelihat dia, setan itu. Udah aja dulu. Anda kemana? Ke Mancak sana tuh, lihat sana. Lihat penghuni Mancak. Nanti kalau lama nggak ketemu kangen lagi. Gitu ya. Jadi penyebab orang itu senep boleh jadi sering ketemu. Penyebab bosen. Tapi kalau saya bosen kamu kan nggak boleh. Ya kan, ngomong bosen itu keterlaluan. Nah itu gara-garanya kan. Jadi itu kiat-kiat supaya kita tidak cerai. Ini agama lain ngewadani kita ini sebagai agama yang paling banyak terjadi cerai. Nah, pengadilan agama itu kalau biasanya secara periodik dulu itu ketua pengadilan suka menyampaikan tausiah. Ya. Kita perlu mendengar praktisi-praktisi untuk hadir di sini sebenarnya. Kalau saya kan bukan praktisi kecuali guru kan. Praktisi yang dimaksud adalah polisi, ya, hakim. Tuh. Jadi kita tahu isi pengadilan itu perkaranya apa saja. Nah, kebanyakan orang yang menggugat cerai itu dari PNS. Kebanyakan. Orang kampung yang nggak ngerti apa-apa, awet. Yang ilmunya sedikit itu, wawasan sedikit, awet terus sampai tua. Tapi ini yang sudah hidupnya naik, mapan, justru banyak cerai. Tuh ya. Jadi banyak perceraian itu terjadi terutama pada suami istri yang sama-sama kerja. Tuh paling tinggi tuh nilai persen, dan sudah merambah ke anak-anak muda. Ya, karena egonya tinggi ya. Jadi pemberontakan istri itu terjadi kalau dia sudah merasa mandiri. Kalau dia merasa tidak perlu dibiayai kita lagi. Jadi sebenarnya itu akumulasi dari kekecewaan. Cuma belum ada waktu yang pas. Nah, ketika dia penghasilannya udah cukup, kira-kira tanpa nafkah dari suami pun cukup, nah disitulah dia melawan. Ya. Jadi berbahagialah orang yang cukup, yang istrinya tetap tinggal di rumah.
Tuh, kita harus jaga baik-baik. Kita kembali ke sini. Berapa banyak janda, perempuan menjadi janda, itu karena kezaliman suaminya. Wahtarakat kabidut yatim, berapa banyak hati anak yatim teriris-iris karena tidak ditolong. Ini kata Ibnu Qayyim. Wajarat dam'atu miskin, begitu juga mengalir air mata orang miskin karena keangkuhan orang kaya. Ya, mereka tidak santun. Dalam surat ke-77 ayat 46 Allah menyatakan kulu wa tamatta'u qalilan. Makan dan bersenang-senanglah kalian sebentar. Innakum mujrimun. Sesungguhnya kalian ada penjahat-penjahat. Jadi nanti Allah akan tuding itu. Ya, ketika kita tidak berbagi pada orang sekitar, maka kita dituduh oleh Allah penjahat-penjahat. Dah, ya, sok makan minum terus saja. Atau umurmu nggak panjang lagi. Ya, ini kata Allah dalam surat 77 ayat 46. Kemudian dalam surat 38 ayat 88, wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Ya, surat 38 ayat 88. Dan sungguh kamu akan mengetahui kabarnya sebentar lagi. Nah ini, sebentar lagi saya duga kuat, ini artinya ketika roh dicabut. Ya, dalam surat Al-Waqiah disebut falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Allah menyesalkan kenapa kalian baru sadar ketika melihat, ketika roh sampai di tenggorokan. Wa antum hina idzin tanzurun, pada waktu itulah kalian melihat pemandangan yang sebenarnya. Kalau kita ini sekarang kamuflase, ya kan? Kamuflase nih Pak. Kita melihat orang cakep padahal dalamnya tengkorak, dibungkus darah, ada daging kan. Kalau kita punya pandangan seperti X-ray, ya X-ray ya. Yang buat ronsen tuh apa namanya? Ya, kalau kita bisa ngelihat seperti alat ronsen tuh, maka kita melihat orang itu ya mengerikan. Tengkorak ya. Kita akan melihat tengkorak itu bergerak-gerak. Ya kan? Nah, pandangan kita ini ditutup. Nah, buktinya kita punya alat tuh bisa ngelihat. Biar dalamnya apa bisa kelihatan. Nah, itu nanti pada waktunya Allah akan buka. Kita akan melihat kepergian roh dari tubuh kita. Itu adalah penglihatan pertama sekaligus terakhir. Sehingga rata-rata Rabbi laula akhartani, ya Tuhan kenapa enggak diulangi gitu. Diberi waktu. Ditunda. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Saya mau sedekah, saya mau jadi orang saleh. Nah, itu sebenarnya yaumut taghabun. Hari taghabun. Taghabun apa? Kedohong. Menyesal. Hari penyesalan. Karena semua, jangankan orang jahat, orang baik saja menyesal kenapa cuma segitu. Kalau saya tahu seperti sekarang, ketika dia melihat, saya akan nabung lebih banyak lagi. Kok cuma segini? Sebab itu nggak bisa diulang. Kalau kita gagal di dunia, katakanlah naudzubillah bangkrut, kita bisa ulangi lagi. Kita pelajari apa faktor-faktor kebangkrutan kita, penyebabnya apa. Kita pelajari, jangan terulang. Bisa. Tapi kalau nanti bangkrut di akhirat, nggak bisa lagi. Nggak bisa diulang. Itu yang menjadi penyesalan. Yaumut taghabun, ya, menjadi nama dari surat ke-64 ya. Hari penyesalan. Kalau Anda suka dengar fasal, pemisah, itu lawan dari wasol. Hukum alam yang orang sebut dengan hukum alam itu namanya wasol. Kalau hukum akhirat namanya fasal.
Contoh hukum alam apa? Megang listrik, aliran listrik kesetrum. Itu namanya wasol, langsung kerasa. Ya. Makan sambal kebanyakan, mencret. Nah, itu wasol langsung kerasa, dalam beberapa menit langsung terasa. Tapi hukum akhirat, nggak sholat, oh senyum-senyum aja, segar bugar, nah itu fasal, terpisah antara sebab dan akibat. Laula kalimatul fasal, kalau saja Allah, kalau bahasa Indonesia, bahasa manusianya, kalau saja Allah belum menandatangani kesepakatan, itu tuh. Tapi untuk Allah ini kan nggak lazim. Kalau saja Allah belum memutuskan fasal, laqudiya bainahum, niscaya kamu sudah dihukum. Seperti di zaman sebelum Nabi Muhammad. Ya kan? Kita suka lihat tuh di surat Al-Baqarah, ketika mereka Robbi anzirni, ya, mereka minta anzur ilaik, mereka minta melihat Allah. Fa akhadhathumus sa'iqah, langsung disambar petir. Pong cuma minta kepengen ngelihat doang, pengen lihat sih, tuh, langsung disambar petir. Bandel tersirat, orang ngandel, gledek jatuh, mati. Tuh. Tapi sekarang nggak terjadi karena Allah fasal permintaan dari Nabi Muhammad agar diberi waktu sampai dengan kematiannya. Ya, diberi kesempatan sampai kematian. Kalau sampai kematian juga bandel, baru. Kalaupun itu sadar, seperti Fir'aun, setelah dia melihat rohnya di tenggorokan, dia melihat kebenaran Nabi Musa, telat. Coba Anda renungkan saja. Apa kepentingan Fir'aun di ujung hayatnya dia mengucapkan syahadat? Apa kepentingannya? Dia kan otoriter, punya harta, punya kuasa. Apa itu nggak malu? Ya kan? Apa nggak gengsi? Tapi buang gengsi. Fir'aun buang gengsi, menyatakan amantu billadzi la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Saya beriman. Kenapa dia menyatakan beriman baru itu? Sebabnya kenapa? Karena dia melihat. Nah, ini bahasa kita tuh engah, baru engah. Sama dengan inilah orang naik motor ugal-ugalan. Itu terjadi karena belum pernah jatuh, ya kan? Udah jatuh, kakinya melengsong, dipijit sakitnya bukan main. Keduanya dia udah tampil gagah, udah mulai hati-hati. Allah menyesalkan kenapa sesudah terjadi kamu baru sadar. Itu dalam surat Al-Waqiah. Kenapa? Falaula idza balagatil hulqum. Tapi kalau itu kan masih diberi waktu kan, kakinya masih untung aja belum patah itu kan, cuma mengsong tuh. Dibenerin lagi. Nah, tampil kedua udah hati-hati. Jatuh lagi, lebih hati-hati lagi. Tapi kalau belum pernah, apalagi baru bisa naik motor, ngusruk aja tuh. Masuk ke got. Waduh, menderita ngusruk. Kakinya pada luka, baru kerasa sakit. Nah, keduanya dia hati-hati. Terjadi lagi, hati-hati lagi. Begitu. Itulah yang namanya pengalaman. Pengalaman membuat kita hidup hati-hati. Ya seperti Anda, kita. Makin berumur, makin pengalaman. Anak muda, pengalamannya nggak ada, ngusruk tuh. Kalau Nabi, sebelum ngusruk, ayat turun tuh. Ayat turun. Contoh, Nabi ya manusia juga, ya. Kalau dilihat dari kesalahan bertindak, ada. Contohnya Abasa wa tawalla, turun surat Abasa. Gara-garanya Ibnu Ummi Maktum datang kepada beliau, dalam waktu bersamaan rombongan orang Quraisy datang. Ibnu Ummi Maktum ini seseorang menjadi sahabat, dia buta, datang pada Nabi di waktu yang tidak pas. Artinya jadwalnya berbarengan dengan kedatangan rombongan. Nabi mendahulukan rombongan karena ada harapan orang Quraisy, pembesar-pembesar yang menghadap beliau, kalau sampai Islam, anak buahnya banyak. Ibnu Maktum cuma sendiri.
wis engko maning ya sire ya, engko maning ya. Jadi memprioritaskan. Turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah mengkritik, mengapa kamu mendambakan sesuatu yang belum pasti, kepengen keislaman orang yang belum jelas, sementara ada orang yang sudah beriman minta ya, bertanya padamu nggak diladenin. Itu kan sebenarnya menurut kita manusiawi kan, benar nggak? Tetangga Anda datang, tamu datang dalam waktu bersama, biasanya engkau maning ya. Tetangga yang aja saiki ya anak tamu gitu. Nah itu dikritik oleh Allah tuh. Yang kamu sudah kenal orang baik, ya, kamu tidak indahkan. Yang tamu ini belum jelas, belum tentu memberikan kebaikan, kamu ladenin. Kita kecenderungannya begitu kita. Nah ini dikritik oleh Allah. Abasa wa tawalla. Surat Abasa ya. Kita lanjut. Dari Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ittaqu dzulma, takutlah terhadap sikap zalim. Nah, saya pernah bercerita, saudara, yaitu partner hidup kita, istri kita. Istri kita jasanya luar biasa. Ya sama, kita juga berjasa besar buat dia. Karena saya sedang berhadapan dengan suami-suami, maka saya membicarakan jasa mereka. Tapi kalau saya berhadapan dengan ibu-ibu, saya ceritain jasa suami. Jasa istri itu banyak. Yang nggak bisa kita lakukan adalah hamil dan menyusui. Ya kan? Sekaya apapun Anda nggak bisa hamil Anda. Ya kan? Nggak bisa menyusui. Menyusui nggak bisa gantian, karena itulah tugas pokok seorang istri. Tapi sisanya selain hamil dan menyusui, lakukanlah dengan bersamaan. Cuci piring, bersih-bersih, itu tidak membedakan kelamin. Tapi kalau menyusui dan hamil itu jelas perempuan. Jasa dia sudah banyak pada kita. Nah, kita kadang-kadang dengan kekuasaan kita, dengan kekuatan kita, berbuat otoriter pada istri. Membungkam ya, kritiknya gitu. Dia kadang-kadang kan nggak merasa kecewa dengan sikap kita. Harusnya kita memberi kemerdekaan dia untuk bicara. Sebab bicara itu vitamin buat kita. Siapa yang membetulkan Anda kalau bukan istri? Harusnya alhamdulillah, walaupun itu dengarnya panas juga sih. Panas kan? Dan banyak kejadian, saudara, banyak kejadian. Itu bukan menimpa orang lain, termasuk adik saya. Saya udah sering cerita ini karena ini betul-betul kejadiannya. Jadi adik saya setiap jam pulang, dia nggak pulang. Dia ngobrol dengan Pak RW. Maafnya saya nyinggung bukan RT RW, saya bukan benci RT RW. Kebetulan RW ini dulunya mantan pas pampres, jadi sangat ditakuti di wilayahnya. Seluruh urusan-urusan dengan polisi bisa dia selesaikan. Contohnya mau ditahan, bisa berhadapan dengan dia, jadi nggak ditahan. Karena anaknya tuh satu di prajurit, satu lagi polisi. Semuanya tinggi, perwira menengah. Jadi urusan polisi anaknya ya dia sambungin, urusan tentara anaknya juga. Tuh. Setiap pulang sampai subuh ngobrol aja. Ya merokok juga. Merokok, dia beli nasi padang, kumpul banyak orang, senang begitu dia. Alasan adik saya sih nggak bisa tidur. Nah istrinya itu keberatan. Sebenarnya keberatan istri itu bukan karena haknya dijajah, bukan, tapi keselamatan suaminya, ya kan? Kadang-kadang istri itu marah karena demi kita. Contohnya, Pak, jangan keterlaluan sih Pak. Itu sebenarnya nasihat dia, khawatir pada diri kita, bukan haknya saja. Boleh jadi haknya dikurangi. Setiap kita tidak punya tugas, maka kita punya hak untuk datang kepada istri. Terlepas apa yang kita lakukan, senajan nongkrong-nongkrong doang, dengerin
curhatannya itu ibadah. Ya walaupun menurut kita, kok panas kuping. Anda boleh pakai headset aja udah. Kalau mau ngedengar itu pokoknya dia udah nggak komat kamit ya udah tinggal pulang, tinggal pergi. Nah ini karena terus berulang-ulang, komplain, akhirnya suatu saat terdeteksi kanker stadium 4. Nah, sikap dia tidak peduli pada istri ini angkuh. Ya, contohnya istrinya dengan setia sebelum berangkat dia membuatkan sajian, minuman, makanan, nggak pernah disentuh. Sehingga dia ngomel ke saya akhirnya datang melerai mereka. Kalau memang nggak mau, katakan nggak mau, jangan sampai orang nyediain, dimakan nggak, diminum nggak gitu. Padahal orang ya, kalau berhala sih nggak apa-apa itu. Kalau orang mah dia marah ya, kalau berhala mah nggak marah. Berhala dikasih makan, kasih minum nggak pernah dicoel kan. Tapi kalau orang marah ya. Jadi saya sampaikan pada adik saya, dia nggak peduli, sampai kemudian satu saat terdeteksi itu kanker. Minta maaf, ya nggak ada guna udah. Ya memang belum terlambat sih minta maaf. Sebaliknya kepada adik ipar saya, setelah kematiannya, saya tanya, setelah kematian adik saya tanya, gimana suasana hatimu sekarang? Dulu punya suami cerewetnya bukan main, bandel. Sekarang tidak ada lagi suami yang bandel. Tidak ada lagi suara-suara cerewet. Tidak ada lagi marah-marah karena suaminya udah meninggal. Nah, kondisinya itu lebih enak mana? Dulu dengan sekarang. Lah dia sadar enak dulu sih katanya. Waktu hidup dia bilang nggak enak tuh. Udah nggak ada baru kerasa. Nah, maksud saya ini terjadi pada kita juga. Ya waktu ada nyebelin nggak. Manusia ini hidup di dunia nggak bisa sempurna. Kita mengharapkan sempurna nggak bisa sempurna. Pasti ada aja kurangnya. Nah kita merasa itu gangguan, tapi setelah nggak ada kita merasa ketagihan. Tuh. Itu yang non muslim ya. Yang muslim zalim juga. Tuh. Dia satu saat bicara pada istrinya mau bisnis, tapi di luar pulau sana katanya. Sehingga butuh biaya besar. Atas keinginan suaminya ini, mendukung suaminya, sampai-sampai istrinya menggadaikan surat keputusannya Pak ke koperasi tempat dia bekerja, sehingga setiap bulan dipotong. Jadi dia butuh dana besar, yang ngutang setiap gajian nanti potong. Jadi nggak dapat gaji, nanti potong terus. Bukannya dipakai buat bisnis, dipakai untuk mendua. Bayangin itu, nggak bisnis saja orang udah, perempuan kan satu ya, kejahatan paling tinggi menurut hati dia itu diduakan. Secara psikologi loh, secara psikologi paling menyakitkan. Ditempeleng dia nggak sakit, asal setia. Tapi ketika diduakan, meskipun jarang ditempeleng, itu lebih sakit. Makanya rata-rata istri yang tidak diduakan nggak kurus. Saya lihat ya, saya ini fenomenanya gitu loh. Nah, tapi saya tidak menafikan orang yang berhasil diduakan tapi tetap gemuk. Nah itu berarti sukses. Tapi kalau saya lihat diduakan kurus, gagal. Ya, terjadi pada dai kita juga sama. Tadinya niat itu, setelah diduakan ternyata nggak terima, dia cerai, dinikah lagi, cerai lagi, nikah lagi, sampai segitunya. Nah ini, akhirnya suatu saat dia mengeluh, kalau duduk sakit, nggak tahan lama, dia duduk begini, alasannya saya nggak bisa ngaji karena duduk sebentar sakit, pantatnya sakit. Emang udah ke dokter, dokter nggak bisa mendeteksi apa sebabnya. Lah kalau sudah begitu berarti alam gaib gitu kan. Berarti ada sikap zalim Anda. Nah akhirnya udah punya anak tuh dengan yang baru, kembali lagi sama yang lama. Kan kalau menurut kita malu-maluin tuh.
Ya kan? Balik lagi ya. Jadi balik lagi. Untung aja diterima lagi. Nah inilah ya. Jadi itu bentuk kezaliman. Kalau kita mau berbuat apa yang kita mau, jangan mengganggu orang, jangan merugikan orang. Ini sudah merugikan orang, ya, menipu, mengatakan yang tidak benar, terus mengurangi hak. Itu tidak benar. Ini yang kita kurang sadar, ya. Sering kita tidak sadar. Kalau istri disakiti, kemudian dia ngomel, itu jauh lebih baik. Karena itu impas, berarti kan? Dia jawab, hak jawab. Tapi kalau dia ngadu kepada Sang Pencipta, itu ampun-ampunan, saudara. Ya, kalau dia sudah hati sudah pedih sekali, nggak tertahankan, dia langsung kan dengan mengadu kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, modar kita. Ya, sama dengan udah ngadu kepada komandan lah, kan bisa diberhentiin tuh. Ya, contohnya kita, si istrinya ngadu ke kantor itu kan udah. Ya, pasti ditindak berat kan. Tapi kalau belum ngadu nggak masalah. Dia ngomel-ngomel, ya, kita sakiti dia ngomel-ngomel, itu nggak masalah. Tapi kalau sudah ngadu kepada Allah, ini yang ampun-ampunan itu. Nah, jangan sampai terjadi pada kita. Begitu juga kita, kesalahan dari anak istri kita, jangan kita komentari dengan komentar yang buruk, ya. Sebab komentar kita itu doa. Dasar sira jendel, aturan mau pinter jadi jendel tuh, gara-gara doa kita. Hati-hati kita menyampaikan statement ya untuk anak istri kita. Maka waktu itu saya terus terang aja punya anak bungsu, beda dengan kakak-kakaknya, dia liar, tidak terkendali. Bantu sholat subuh di masjid nggak pulang. Saya deteksi kemana, main ke rumah temennya sampai siang. Kemana kamu? Suka ngelayap. Nah, ada saudara saya yang komen, dasar anak bengal katanya. Keluar komen itu. Saya marah. Jangan pernah sekali-kali mengomentari anak kita, anak saya dengan kata-kata seperti itu. Saya aja nggak pernah. Apalagi yang komen ini nggak punya anak. Anda nggak pernah pengalaman punya anak, ngomentarin anak begitu. Itu doa, saya bilang. Jangan sekali-kali. Saya tidak suka. Saya terus terang begitu. Saya tidak suka dengar begitu. Tapi kalau ada komen, ya, memberikan komen yang baik, jangan begitu, belajar yang baik, itu saya terima. Tapi kalau memberikan vonis, dasar anak, dasar itu kan berarti sudah, tuh, ya, menjudge itu tidak boleh. Nah itu juga, ya, kita juga begitu. Jangan mengeluarkan kata-kata itu, Pak. Nanti kalau sampai Allah kabulkan, kita sendiri yang menyesal. Jangan. Itu darah daging kita, senakal apapun. Yang pernah saya cerita tuh ya, ada seorang kiai sudah mendidik anaknya sampai udah tua, anaknya udah tua, dia tua juga, enggak tobat-tobat. Ayahnya ngasih pengajian, anaknya puter musik disco. Apa itu nggak parah itu? Saya ngalamin karena guru saya di seberang ini kayak begini, ini pengajian di rumah dia nih. Anaknya di seberang sana puter musiknya dagdu, iya begitu kan. Astagfirullah, sampai begitu Bapak. Maaf ya dulur-dulur gitu. Kayaknya orang ya, kayaknya nggak bisa tobat nih kata. Kayaknya nggak kesumponan, dia bilang. Kayaknya saya nggak ada waktu untuk membuat dia tobat. Segala upaya itu sudah dilakukan. Tapi Allah memberikan keajaiban. Seminggu setelah kematian orang tuanya, semula di tempat pemandian tuh puskesmas Cibeber tuh, tempat memandikan cuci mobil dulu tuh. Dulu, sekarang udah enggak. Di sana itu ada barak-barak amben buat koprok. Itu yang dia yang tuh mensponsori dia. Iya, dadu segala itu, koprok buat judi. Tapi setelah kematian bapaknya dia datang lagi, senang orang menyambut. Pak Haji, bereneki. Selawas orang kependak. Itu dijungkel-jungkelin si amben itu. Yaitu dia memberikan statement, wong urip ana wayahe. Dia tobat jadi kiai.
Jadi maksud saya kalau orang tua yang dikubur itu bisa ngelihat, mungkin tersenyum bahagia gitu. Wah, kok tobatnya kenapa justru setelah mati? Itu sama yang Allah tegur kita. Kenapa itu kau tobat setelah kematian? Ya, walaupun itu belum terlambat sih, daripada nggak tobat sama sekali kan. Nah, itulah hadirin hafizani hafizakumullah. Jadi pesan akhlak ya yang disampaikan pada pagi ini adalah tentang kezaliman, akhlak yang tidak baik. Nah, kita belajar dari pesan ini, inspirasi ini, supaya kita bisa terhindar dari sikap zalim, menempatkan sesuatu tidak pas. Maka supaya pas, kita harus tahu yang pas. Kita tidak pernah berlaku pas kalau kita nggak tahu ilmunya. Yang pas itu yang bagaimana? Nah itu kan, harus tahu standarnya. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.